Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia yang jualah kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta sahabat, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat luar biasa, di mana banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Salah satu yang dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia yaitu menjumpai yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat mulia, yang dimana malam itu yang sangat istimewa dalam agama Islam. Malam itu terjadi, namun tidak ada yang tahu kapan pastinya itu terjadi. Tetapi beberapa ulama ada berpendapat tentang tanggal kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi bisa dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Artinya bisa terjadi pada malam pertama Ramadan, malam kedua Ramadan, malam ketiga Ramadan, sampai malam terakhir Ramadan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Sebagaimana dalam kitab Musnad Ahmad juz 4 halaman 316 yang artinya, carilah Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Pada malam ke-9 yang tersisa, pada malam ke-7 yang tersisa, pada malam ke-5 yang tersisa, hingga malam terakhir Ramadan. Nah, pendapat kedua itu mengatakan di 10 terakhir pada bulan Ramadan, artinya di 21 malam, malam ke-21 maksudnya, malam ke-22, malam ke-23 hingga malam terakhir Ramadan. Ada juga yang pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada hari-hari ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tanpa menentukan di tanggal ganjil keberapa. Ya, tanggal ganjil itu berarti di 21, 23, 25, 27 hingga 29. Berbeda dengan pendapat yang kedua tadi, dikatakan hanya di 10 akhir Ramadan. Nah, pendapat yang ketiga ini lebih spesifik ke malam ganjilnya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian dari Asy-Syafi'i ini mengambil pendapat dari Qadhi Husain yang dijadikan dasar dari kesunahan mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan, ya, pada hari-hari ganjil tersebut. Nah, jadi tadi sudah ada 3 pendapat yang mengatakan tentang kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Oke. Terkait kemuliaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar,
Ini sudah dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Artinya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Subhanallah. Beribadah di malam tersebut bernilai lebih dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qadr ayat 3. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar merupakan malam yang mulia, yang akan menjadi kesempatan pengampunan dosa yang telah lalu. Keistimewaan itu dianugerahkan bagi orang-orang yang menghidupkan malam-malam tersebut dengan amal maupun dengan peribadahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melakukan salat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lailatul Qadar dianggap sebagai malam yang sangat mulia dan penuh keberkahan. Umat Islam dianjurkan untuk beribadah dan beramal kebaikan pada malam tersebut untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berikut ada beberapa tips ya untuk amalan atau yang bisa kita lakukan ketika malam-malam atau ketika kita ingin menghadap Tuhan atau kita ingin mengharap kedatangan Lailatul Qadar. Berikut tipsnya untuk menggapai malam keberkahan Lailatul Qadar. Yang pertama, kita lebih meningkatkan ibadah. Perbanyak ibadah pada malam 10 terakhir pada bulan Ramadan dengan melakukan sholat malam, sholat tahajud, perbanyak baca Al-Quran, berdoa, berzikir. Pasalnya Rasulullah SAW di malam 10 terakhir Ramadan senantiasa mengisi dengan ibadah kepada Allah. Rasulullah SAW bila memasuki 10 terakhir pada bulan Ramadan, beliau mengencangkan kain sarungnya untuk menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarga beliau. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, beriktikaf di masjid. Nah, untuk meraih malam Lailatul Qadar, seyogyanya kita mengisi dengan melaksanakan iktikaf di masjid pada terlebih-lebih di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Keseringan masjid-masjid pada 10 akhir Ramadan itu banyak melakukan salat malam berjamaah, membaca Quran dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW bersabda, beliau melaksanakan iktikaf di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Adapun tujuan Rasulullah melakukan iktikaf tersebut adalah untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Pasalnya, dalam malam tersebut lebih mulia daripada malam 1000 bulan atau setara kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Orang yang mendapatkan malam tersebut maka akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bandingannya. Subhanallah, insyaallah. Yang ketiga, perbanyak berinfak dan bersedekah. Ya, apalagi bulan Ramadan ini dikali lipatkan semua amal ibadah, dikali lipatkan semua perbuatan-perbuatan baik. Infak dan sedekah pada malam Lailatul Qadar atau 10 akhir Ramadan itu sangat dianjurkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pahala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berdoa dengan penuh kekhusyuan. Mintalah kepada Allah, berdoalah dengan khusyuk, dengan tawadhu kepada Allah pada 10 terakhir pada bulan Ramadan tersebut, dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahan pada malam tersebut,
agar kita menemui malam Lailatul Qadar tersebut. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu an. Nah, ini sering kita baca ketika kita pada bulan Ramadan, sering kita dengar. Apa itu doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa wa'fu anni. Itu sering kita baca, sering kita dengar, dilantunkan di mushola, di masjid, di langgar. Itu dibaca pada 10 hari pada bulan Ramadan, itu luar biasa. Apa artinya? Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, dan Engkau yang maha mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kelima, meningkatkan kebaikan. Marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, kebaikan kita pada bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir pada bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Mengharap kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Perbanyak melakukan kebaikan, membantu orang lain, membantu orang tua kita, dan membantu jiran tetangga kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.